Saya mau begitu gitu loh. Ini kan enggak. Pak. Pak yeah. Janganlah. Jadi habis gelap terbitlah terang. Jadi kalau bapak atau ibu lihat yang negatif, janganlah ngomong negatif lagi, tapi ngomongnya yang positif. Apa aja? Ini bapak sama ibu latah, lihat yang kaget, ngomongnya alat kelaminnya lawan jenis. Janganlah. Nggak boleh. Kalau kaget, janganlah bu. Saya nggak setuju ibu kalau kaget ngucap alat kelamin lawan jenis. Ibu kaget ngucap alat kelamin lawan jenis, saya nggak setuju. Saya lebih setuju pada saat ibu kaget, langsung ibu pegang aja. Iki apa? Iki apa? Iki apa? Ya. Maksud saya begitu, Bu. Cari bu lato-lato, de sopo wae. Nah, Bu, saya mau kayak tamunya RDAY yang dari Sumatera, dari Palembang, dari Sumatera. Dia meraktekin ilmu RDAY yang 10. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat Barokah bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, sholat taubat nggak bolong, sifat 18 nggak ada. Dan dia privat yang pertama masih hajatnya lemot. Privat yang kedua dia bilang, Pak Haji, ini kan ada proyek pemerintah namanya MBG, makan bergizi gratis. Sabdain saya dong Pak Haji kalau saya punya 10. Pasti saya bilang. Tapi dari yang 10, mana yang kamu ekstrim? Saya maunya harus ada yang ekstrim, minimal 1. Nah itu yang jalanin suaminya doang, istrinya karena sibuk atau karena apa nggak bisa. Jadi suaminya aja sendiri. Nah dari 10 dia meraktekin baca Qurannya berapa tahu Pak? 17 juz malam. Dari jam 00 sampai azan subuh dia 17 juz. Kan saya nyuruhnya 12 juz. Saya nyuruhnya 12 juz. Tapi dia meraktekin 17 juz. Alhamdulillah dia dapat dari pemerintah makan bergizi gratis. Tapi kan bikin dapurnya kan mahal sama itunya, rantang-rantangnya untuk kapasitas 4.000 siswa. Alhamdulillah ada orang linglung ngasih uang dia 1,6 miliar. Tepuk tangan dulu dong. Nah dia privat lagi yang ketiga kemarin ya. Alhamdulillah dia sedekahnya baru 200.000 per hari. Sedekahnya baru 200.000 per hari. Saya bilang kamu berani gak sedekah subuhnya 1 juta per hari biar dapat dapur MBG-nya 10. Nah tadi malam dia japri saya, Pak Haji alhamdulillah saya dapat 10 dapur. Padahal sedekahnya cuma 1 juta sedekah subuh. Untungnya memang gak banyak. MBG untungnya gede bos. Itu kan bisnis makanan 50%. Ibu dagang makanan pasti untungnya 50%. Gak ada yang dagang makanan untungnya 30%. Nah coba bapak dan ibu paksain sedekah subuhnya jangan bolong. Contohnya siapa? Di Jawa Tengah yang paling TOP top banget. Toko emas Pantes Kuto Arjo, Kebumen, Prembon, Wadas Lintang sama di Bruno. Dia sedekah subuhnya nggak bolong. Namanya toko emas Pantes di Kuto Arjo. Nanti ibu kalau tahajud lihat ya ada namanya di ijab tiap hari toko emas Pantes Kuto Arjo Jawa Tengah. Dia nggak pernah bolong. 2. Dawet Ireng Jembatan Butuh.
kecamatan butuh. Jadi namanya jembut kecabut. Jembut kecabut. Jembut itu jembatan butuh. Kecabut itu kecamatan butuh. Jadi jembut kecabut. Dawet Ireng di Kuto Arjo. Di Butuh perbatasan sama itu. Kuto Winangun tuh apa namanya tuh? Perembun apa? Jembatan Butuh, Ya. Wetan Jembatan. Itu ya, itu pasien kita. Dia kalau ngirim dawet ireng pakai itu Murni Jaya pakai bus 600 porsi buat anak yatim. Jadi anak yatim kan 500 anak. Jadi yang 100 buat kru-krunya, ustadz-ustadznya, pendampingnya, supir-supir anak yatim. Jadi kalau bawa 600 es dawet ireng. Itu sedekah subuhnya nggak pernah bolong. Jadi namanya dawet imerlang. Pada saat itu dia panggil, Pak Haji, saya nggak bisa remes, gimana nih? Karena Pak Haji mesti ada yang disukain laki-laki. Saya nggak tahu Pak Haji, apa yang disukain laki-laki. Akhirnya dia ingat bahwa laki-laki itu paling suka nenen. Iya, laki-laki itu paling suka ML, alat kelamin perempuan. Makanya laki-laki Bu, pada saat dia mau ML, dia langsung telanjang aja, udah langsung tidur di tempat tidur. Udah aja nanti istrinya telanjang, udah ML. Kadang tanpa harus nenen. Tapi kan dia nggak bisa ngeremes alat kelaminnya. Orang di tengah-tengah pabrik, akhirnya Pak Haji, apa yang disukain lawan jenis? Akhirnya dia ting, nenen. Tangannya dimasukin ke dalam kerudung, dia remes nenennya dia. Jadi di tengah-tengah orang banyak, dia remes atau nenennya dia remes langsung 9 kali sambil ngomong. Pasti ada yang lunasin, pasti ada yang lunasin, pasti ada yang lunasin hari ini. Pasti lunas. Nah akhirnya dia copot dari neneknya udah 9 kali. Dia salaman sama orang di tengah-tengah kerumunan banyak orang itu dia salaman. Sampai orang pada nanya, lo gila lo ya? Enggak, salaman aja. Gimana bos? Bos sehat bos. Semua laki perempuan diajak salaman. Enggak sampai 15 menit. Tadi dia salamin, dia deketin. Ada apa sih lo? Kok nyalamin semuanya termasuk gue? Akhirnya dia bisik. Gue kalau gak bayar rentenir hari ini, gue akan dipermalukan di pabrik sama rentenir itu. Lo mesti bayar berapa? 1,5 juta. Ya udah lo ntar pulang ke mes gue ya. Ntar gue kasih 1,5 juta. Alhamdulillah, tepuk tangan dong.